Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul virtual, gitu ya, bisa diskusi. Dan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik di dalam konsep bermusik itu sendiri atau seni musik itu sendiri, yaitu dalam hal hak cipta dalam industri musik. Program ini atau materi ini disampaikan dalam program pendidikan kecakapan kerja seni musik Doremi Home Music Course tahun 2020. Ini merupakan salah satu program inisiasi dari Doremi Home Music Course yang didanai oleh Kemdikbud itu sendiri pada tahun 2020 ini dalam skema pendidikan kecakapan kerja. So, kita akan mulai dari siapa saya. Saya perkenalkan, Rohmat Aldi Purnomo, bisa dipanggil Aldi. Saya adalah seorang entrepreneur, researcher, kemudian saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan saya memiliki rekam jejak juga di dalam hal industri itu sendiri, dan salah satu hasil penelitian atau pengabdian saya itu adalah di dalam industri seni musik sendiri. So, kita akan diskusi terkait hak cipta. Jadi apa sebenarnya hak cipta itu sendiri dan kenapa seni musik ini menjadi salah satu tren yang menarik ketika kita berbicara terkait hak cipta itu sendiri. Jadi hak cipta itu tidak melindungi ide, perlu dipahami ya, bahwa namun yang dilindungi adalah wujud dan ekspresi dari ide itu sendiri. Jadi kalau hanya sekedar baru ide gitu ya, hanya masih berada di kepala kita atau masih dalam otak kita gitu ya, itu masih belum bisa dilindungi. Tapi ketika itu sudah ada wujudnya atau sudah ada ekspresinya dalam ide, itu baru bisa dilindungi. Dan jadi kita berpikir, kemudian kita mengeluarkan pikiran itu dalam bentuk ekspresi ataupun wujud raga, yang mungkin kalau di musik itu ada lirik, ada nada, gitu, ada syair, ataupun ada hal-hal lainnya, itu baru bisa kita lindungi. Gitu. Dan dari konsep ini dapat saja dua orang itu memiliki ide yang sama, namun wujud ekspresinya berbeda. Maka semua hasil ciptaannya atau hasil ciptaan keduanya itu dilindungi. Jadi dua orang yang memiliki ide atau gagasan yang sama kemudian masing-masing menuangkannya dalam wujud yang bersifat khas dan pribadi, maka kedua orang itu memiliki perlindungan hak atas karyanya itu sendiri. Dan kedua orang itu memiliki orisinalitas atas karyanya masing-masing. Misalkan saja kita sebut banyak penyanyi-penyanyi top di tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya sendiri, saya menyukai salah satu kita sebut musisi luar biasa sih menurut saya, itu Chrisye. Mungkin teman-teman juga sudah tahu Chrisye itu siapa, dengan lagu-lagunya yang dari tahun 70-an sampai hari ini pun masih sering kita perdengarkan, bahkan saya masih sering sangat mendengarkan, dan banyak orang yang mencoba mengcover itu sendiri, mencoba meremix ulang gitu ya. Bahkan salah satu band favorit saya juga Noah gitu ya. Itu juga meremake gitu ya, meremake lagu dari salah satu karyanya Chrisye itu sendiri. Sehingga saya Kala Cinta Menggoda gitu ya. Dan ya itu tidak ada masalah. Mereka dalam hal ini adalah Chrisye selaku orang yang pertama kali membumingkan gitu ya wujud ekspresi lagu Kala Cinta Menggoda itu memiliki hak orisinalitas. Noah yang hari ini tahun ini juga meremix ulang, beberapa puluh tahun kemudian meremix ulang, itu juga memiliki hak yang sama atas orisinalitas. Nah, jadi ini memang sudah ada dalam perlindungan hukumnya, itu bisa dilihat pada pasal 41, hasil karya yang tidak dilindungi itu hasil karya yang belum diwujudkan. Sekali lagi, jadi apa yang belum diwujudkan itu tidak bisa dilindungi. Tapi jika setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang sudah diungkapkan gitu ya, itu bisa dilindungi dalam bentuk perlindungan hak cipta itu sendiri. So, contoh sifat yang lain, misalkan teman-teman pasti mungkin pernah mendengar ya, The Beatles, kemudian ada Queen gitu ya, lagu band-band legend gitu, band-band legendaris yang kita semua orang tahu gitu ya lagu-lagunya. Dan ada satu hal menarik, Nobody Told Me, ini John Lennon gitu ya. John Lennon itu menciptakan lagu Nobody Told Me gitu ya, direkam tapi belum selesai gitu loh. Dan sesaat sebelum kematiannya tahun 1980-an itu
lagu itu kemudian diselesaikan oleh Yoko Ono. Yoko Ono itu siapa? Istri dari John Lennon itu sendiri. Dan pada tahun 1983 dan dirilis sebagai single pertama dari album milik Milk and Honey pada tahun 1984. Nah, lagu ini kemudian dirilis di Inggris pada tahun 1990 dengan konsep atau dengan nama I'm Stepping Out gitu. Dan coba teman-teman bisa googling, bisa browsing dimanapun kalian berada saat ini, bahwa ya itu hal yang biasa gitu. Jadi memang John Lennon menciptakan lagu Nobody Told Me tapi belum selesai gitu ya, kemudian di remake gitu ya, ataupun disempurnakan, bukan di remake ya, disempurnakan oleh istrinya yang kemudian boom di launching dalam album yang lain, dan itu nggak masalah seperti itu loh. Jadi contoh otomatis perlindungan bahwa yang memiliki adalah tetap John Lennon itu sendiri, walaupun diolah oleh Yoko Ono dan seterusnya. Mungkin sampai hari ini pun, misalkan lagu yang menarik lainnya adalah, teman-teman tahu ya, Bohemian Rhapsody misalkan. Semua orang tahu Bohemian Rhapsody itu gimana, kayak gitu ya. Dan saya, pertama kali mendengar, kemudian kemarin juga melihat film dari Bohemian Rhapsody itu sendiri, bagaimana proses penciptaan karya ide original Bohemian Rhapsody itu muncul dari A sampai Z, dari mulai bahkan memasukkan beberapa unsur-unsur agama di dalamnya itu, sesuatu yang sangat, ya saya mendengar dengan alunan yang menarik, kemudian dengan gear yang mendukung, pakai bass, pakai salon dan sebagainya, itu sampai membuat merinding gitu loh. Dan ya itu otomatis perlindungan hak cipta itu sendiri ketika lagu itu dimunculkan. So yang selanjutnya adalah dapat saja dua orang memiliki ide yang sama. Jadi saya tekankan lagi, yang bisa dilindungi oleh hak cipta adalah bukan idenya, tapi adalah wujud atau ekspresi dari ide. Jadi kalau teman-teman dalam industri musik gitu ya, ingin melindungi ide kalian, konsep kalian, pengembangan kalian, cover kalian, itu kalau masih dalam pemikiran itu belum bisa dilindungi. Tapi ketika kalian sudah mencurahkan dalam bentuk gitar, dalam bentuk permainan gitar, dalam bentuk permainan violin, piano, bass, dan lain-lainnya, itu baru bisa dilindungi. Dan gitu, jadi dapat saja orang memiliki ide yang sama, saya pengen meng-cover Bohemian Rhapsody, saya ingin meng-cover lagunya Noah, Cobalah Mengerti, saya pengen meng-cover lagunya Hijau Daun, misalkan seperti, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilindungi, gitu loh. Semuanya bisa dilindungi selama itu ada originalitasnya. Jadi ibaratnya kalau ada A, ada B, gitu ya. Kemudian kalau saya memperlihatkan di sini ya, ada A, ada B, konsepnya sama. Misalkan Soekarno, gitu ya. Kemudian ingin satunya dijadikan buku, satunya dijadikan majalah, kayak gitu loh. Sama-sama ide dasarnya adalah Soekarno, kayak gitu. Itu bisa saja, kayak gitu loh. So, selanjutnya, ini contoh lainnya, misalkan aja objek, musik tidak bisa lepas dari hal lain. Seperti videografi gitu ya, mixering ya, audio engineering gitu ya. Musik tanpa audio engineering mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Musik tanpa video klip yang menarik dan baik itu juga tidak akan maksimal. Jadi semua saling berkaitan. Bahkan seorang personil band pun itu kalau nggak punya fotografer itu pun hasilnya nggak akan maksimal untuk publikasi citra dirinya sendiri. Jadi saya mencontohkan di sini kreasi independen misalkan. Keduanya memiliki ide yang sama, ingin memotret Monas, gitu ya. Hasil fotonya pasti akan ada perbedaan, entah itu angle-nya, entah itu shutternya, ataupun IOS-nya, etc. gitu ya. Jadi ini contoh lainnya bagaimana sama-sama memotret Monas, gitu ya, tapi hasilnya berbeda. Apakah ini yang satunya dilindungi, yang satunya tidak? Tidak, semuanya dilindungi, gitu loh. Keduanya memiliki originalitas atas karyanya masing-masing, seperti itu. So, jadi bagaimana sih konsepnya gitu ya? Inspirasi itu muncul, Anda bisa berpikir, Anda bisa terinspirasi, kemudian melahirkan ide, dan Anda mewujudkan ide, gitu loh. Jadi gambarannya adalah Anda membaca, Anda mendengar, gitu ya, Anda melihat, dapat inspirasi, coba berpikir, kemudian coba introspeksi, kemudian akhirnya melahirkan ide, dan Anda mewujudkan ide, baik itu dalam bentuk musik, baik itu dalam bentuk naskah, baik itu dalam bentuk lirik, ataupun sinematografi, gitu ya. Kemudian Anda melakukan ide itu, gitu ya, merealisasikan ide itu, baru deh itu bisa dilindungi.
seperti itu. Misalkan lagi contoh komik Resident Evil, kemudian dijadikan video game gitu ya, bahkan dijadikan film gitu. Banyak sekali. Misalkan lagi lagu-lagu yang mendukung film tertentu gitu ya, menjadi soundtrack gitu ya. Itu kan juga saling menguatkan seperti itu. Adaptasi lainnya misalkan Romeo and Juliet dari novel, dari buku ataupun lainnya, kemudian dijadikan film, dijadikan game bahkan dan sebagainya seperti itu. Ada lagi misalkan adaptasi Stephen King dengan buku Stephen King, Carrie, kemudian dijadikan film-film horor gitu ya, dijadikan film itu kan juga ada tahun 2002, kemudian di remake lagi tahun 2013, mungkin nanti di remake lagi seperti itu. Ada lagi nih, ini kalau Indonesia punya juga, dan ini mau musik mau film ini semua jadi satu. Di sini pun ada musiknya, ada filmnya gitu ya. Misalkan Si Pitung, ini sebenarnya kan Si Pitung itu salah satu tokoh gitu ya, tokoh di Indonesia itu sendiri, ibaratnya kayak pentolan lah gitu, dijadikan film. Kemudian ada lagi bocah Si Pitung, ada Si Pitung yang, jadi banyak sekali konsep yang terinspirasi dan akhirnya jadi entah itu film, entah itu musik dan seterusnya. Ini lagi kalau teman-teman tahu pasti ya harusnya tahu ya, Si Buta dari Gua Hantu gitu. Lagunya juga seru, post soundtracknya itu keren-keren banget gitu, benar-benar bisa membuat kita itu berada dalam atmosfernya, seperti itu, dalam lingkungannya seperti itu. Nah di sini kita bisa tanya, ini inspirasi atau adaptasi, dan saya pastikan ini bisa dikatakan adaptasi seperti itu. Jadi ketika Anda membuat game Si Buta dari Lembah Hantu atau Si Buta dari Gua Hantu gitu ya, ini yang disebut dengan adaptasi. Tapi apakah Anda bisa dikatakan originalitas? Iya, original. Anda membuat game dari Si Buta dari Gua Hantu, misalnya seperti itu. So, seni, sastra, ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam hak cipta, dan perlindungan bersifat otomatis saat ide itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan ciptaan tersebut telah dilindungi, walaupun tanpa mensyaratkan pencatatan ataupun tercatat gitu loh. Dan karena itulah di dalam sertifikat kekayaan intelektual hak cipta itu bunyinya adalah surat pencatatan ciptaan. Jadi pada prinsipnya tanpa dicatat pun itu sebenarnya sudah terlindungi. Namun alangkah lebih legalnya jika itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, itu lebih baik tercatat secara perlindungan. Agar ketika ada klaim, kadang kan ya misalkan aja ada 1-2 lagu yang meledak, kayak kemarin itu Karena Susayang. Mungkin teman-teman pernah mendengar Karena Susayang ya. Biasa saya cinta, satu saya pinta, jangan terlalu dan seterusnya. Itu lagu benar-benar meledak, padahal hanya dalam tanda kutip ya. Hanya adalah itu tidak selesai dalam tanda kutip. Dan tidak selesai ini masih bisa diselesaikan lagi gitu. Tapi orang-orang kemudian mencoba mengcover gitu ya, membuat apapun IG story-nya, FB story-nya, membuat status, buat WA status dan sebagainya, dengan itu banyak banget gitu loh. Dan bahkan masuk TV gitu, televisi. Dan nah, ketika Anda tidak melindungi itu dalam bentuk catatan, maka Anda tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah ciptaan saya. Dan ketika ada orang lain yang mengklaim dan punya catatan itu, maka dia, orang lain, walaupun Anda yang menciptakan, orang lain kemudian mencatatkan, orang lain itu yang memiliki hak secara legal hukumnya. Nah, oleh karena itu, idealnya bagaimana sih dicatat, dilindungi. Kita tidak ada yang tahu namanya musik gitu ya. Sesekali bisa, mungkin belum terdengar orang, tapi sekali terdengar orang itu bisa langsung boom, sangat bisa bombastis gitu, langsung viral gitu. Yang dilindungi siapa? Pencipta dan pemegang hak ciptanya. Bisa sama, misalkan penciptanya saya, pemegang hak ciptanya adalah saya, atau penciptanya saya, pemegang hak ciptanya adalah label. Contoh saya sebut label, misalkan aja Aquarius gitu ya, atau Musika gitu ya, dan seterusnya. Hak-hak terkait lainnya, misalkan bisa menjadi pelaku pertunjukan, produser rekaman, ataupun lembaga penyiaran. Dan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif. Jadi dikatakan hak cipta apa sih? Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang ataupun oleh pencipta itu sendiri.
agar memiliki bargaining kepada apa pelaku pertunjukan, produser rekaman ataupun lembaga penyiaran. Contoh, ketika lagu Anda dimainkan di kafe, lagu Anda di cover orang, lagu Anda dimainkan di panggung pertunjukan yang sangat megah misalkan. Nah, harapannya kan Anda mendapatkan manfaat. Tidak hanya manfaat secara selebritis, oh ya ini lagu saya terkenal selesai. Tapi Anda juga harapannya kan bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi. Untuk apa? Well-being, kesejahteraan gitu loh. Anda mendapatkan royalti berapa persen gitu dan sebagainya. Nah, dengan adanya surat pencatatan itu Anda bisa menunjukkan dan memiliki bargaining. Ini karya saya mendapatkan berapa persen. Seperti itu konsep dari industri musik sendiri. Jangka waktu perlindungannya berapa? 70 tahun, seumur hidup. Plus 70 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan yang lain-lainnya gitu ya, ada yang 50 tahun dan seterusnya. Jadi, misalkan almarhum Chrisye gitu ya, beliau sudah meninggal, apakah royalti dari lagu-lagunya selesai? Tidak, royaltinya bisa ke dalam ahli warisnya. Kayak gitu. Jadi, agar apa? Anda bisa memberikan dalam hal ini adalah warisan tidak hanya warisan secara apa ya dikatakan oke lah ada tangible aset, ada intangible aset terlihat dan tidak terlihat. Nah, musik ini sebagai aset yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan dan itu bisa memiliki nilai ekonomi gitu loh. Ketika misalkan Anda nanti sudah meninggal, kemudian karya Anda tetap dipakai orang, tetap dinikmati orang, maka yang akan menikmati royaltinya adalah ahli waris Anda seperti itu. So, hak ekonomi itu bisa menerbitkan ciptaan, menggandakan, menerjemahkan mau dalam bahasa yang lain. Misalkan, kemarin kalau saya suka juga nih lagunya Andra and the Backbone dengan judul Sempurna gitu ya. Itu dibuat juga dalam bentuk versi terjemahan Korea dan seterusnya, itu juga keren banget gitu loh. Pengadaptasian, mengaransemen, mendistribusikan, transformasi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi sampai dengan penyewaan itu sendiri. Nah, ada juga hak moral yang secara abadi akan melekat, tetap mencantumkan nama, gitu ya, mencantumkan nama alias gitu, atau mengubah ciptaannya, mengubah judul gitu ya, atau merubah beberapa liriknya, gitu, atau menambahkan bahkan gitu. Itu yang disebut dengan hak ekonomi dan hak moral. Exclusive right, oke, menurut Sterling Adrian dalam pandangannya dari University of London. Moral right dan economic right gitu. Nah, di vulgar, distraction, integritas, paternity gitu ya. And then the economic right as well, communication to the public, adaptation, reproduction, and also distribution. Nah, jadi secara moralnya dapat, secara ekonominya dapat. Itu yang kenapa kok hak cipta itu harus ada, itu agar tetap menyeimbangkan. Jadi tidak hanya dapat restriction-nya aja, dapat integritasnya itu tidak, tapi juga dapat distribusinya, manfaat ekonominya gitu loh. Sehingga kekayaannya juga bertambah, kesejahteraannya bertambah, integritasnya juga bertambah, seperti itu. Kemudian pencipta, ya di sini saya memasukkan gambar pengalkiman kita gitu ya. Orang yang seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Dan ada pemegang. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta yang bisa menerima secara sah dari hasil pencipta. Baik bisa dialihkan dalam ke pihak lain ataupun dipegang kepada pencipta itu sendiri. Seperti itu. Apabila suatu ciptaan gitu ya, terdiri dari beberapa orang, misalkan saya membuat musik, kemudian ada 5 orang di belakang saya gitu ya, ataupun yang lainnya, terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan 2 orang atau lebih, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Atau jika tidak ada orang itu, dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun dan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Jadi pada prinsipnya adalah bisa dimasukkan semuanya, nama orang-orangnya, atau hanya salah satu yaitu pemimpinnya saja. Jadi misalkan yang kita sebut Apple gitu ya, ya kita bicara dengan kasus lain, misalkan Apple Corporation gitu, dengan MacBook-nya, dengan iPhone-nya dan lain-lainnya. Siapa sih yang menciptakan? Orang mungkin akan berpikir langsung, oh sama Steve Jobs, satu orang, Steve Jobs gitu. Walaupun di belakangnya Steve Jobs saya yakin ada ribuan karyawannya yang siap membantu dia agar
ada produk namanya iPhone, MacBook, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang, siapa sih pentolannya Apple? Ya Steve Jobs, almarhum, seperti itu. Itu yang disebut dengan konsep apa ya, penulisan dalam hak cipta itu sendiri. So, misalkan saja ada orang merancang, kemudian melakukan pengawasan, memberikan pekerjaan gitu ya. Saya ingin membuat project nih, musik gitu ya, lagunya Krisya kita coba aransemen ulang. Tolong kamu bagian remix, kamu bagian mastering, kamu bagian mixing gitu ya. Kamu bagian mengisi biolanya, kamu bagian mengisi gitarnya, bass, dan seterusnya. Kemudian dilahirkan ciptaannya. Sebenarnya seperti itu. Dan maka penciptanya adalah orang yang merancang itu. Misalkan saya gitu ya. Saya pengen membuat konsep lagunya Krisya, misalkan Kidung Abadi gitu ya. Saya pengen membuat dengan konsep yang lebih intimate, lebih dark gitu ya, yang orang tuh langsung merasakan sampai ke urat nadinya gitu. Oke, saya membuat, kita pakai orkestra dan sebagainya. Hasilnya jadi siapa yang menciptakan? Saya. Gitu. Karena saya mengawasi dan memberikan pekerjaan itu kepada orang-orang yang saya anggap expert di bidang itu, misalnya seperti itu, misalkan. Contoh. Jadi, apakah itu pakem? Tidak juga. Ada juga pengecualian, kecuali diperjanjikan dengan pemegang hak cipta atau ciptaan yang dibuat. Misalkan saya kontrak dengan musika gitu ya. Itu bisa saja tetap punyanya musika gitu ya. Contoh yang hari ini saya beberapa kali lihat adalah Ariel yang Boril ya, Ariel Noah itu yang duet dengan salah satu talent dari Rising Star I think gitu ya, dengan judul Bukannya Aku Takut. Silakan bisa googling. Itu pemegangnya siapa? Ya musika gitu loh. Jadi bukan yang memegang Ariel, bukan si talent itu gitu loh. Tapi yang memegang adalah tetap musika. Dalam hal ini digunakan secara komersial seperti itu. Karena ini memang ada pasalnya di pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kecuali sebaliknya dalam badan hukum misalkan aja biasanya dengan tanpa menyebut orang sebagai pencipta gitu ya, atau orang yang dia tadi disebut dengan badan hukum, pengecualian yang lain gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi berkaitan dengan perjanjian dengan pemegang hak cipta atau memang sudah dilimpahkan oleh badan hukum. Misalkan saja ini bukan atas nama Aldi gitu ya. Ini saya membuat musik ini misalkan atas nama Muhammadiyah gitu ya. Udah. Walaupun saya membuat, saya akan bicara bahwa ini adalah punya Muhammadiyah atau ini punyanya universitas atau ini punyanya label musik A, B, C seperti itu. Jadi kayak ada perjanjian dulu gitu. Jangka waktu pelindungan tidak hanya ini ya, tidak hanya musik sebenarnya dalam hak cipta, banyak sekali pamflet, buku, ceramah, kuliah dan sebagainya. Namun ketika berbicara musik, selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Anda punya musik, Anda punya koreo, Anda punya ya hal-hal yang musik dengan teks dan tanpa teks, itu bisa dilindungi selama 70 tahun setelah Anda meninggal. Seumur hidup Anda masih hidup, itu dilindungi. Setelah Anda meninggal 70 tahun kemudian masih terlindungi. Dan royaltinya masuk ke ahli waris. Yang lainnya misalkan selain itu ya, selain musik ada juga kayak potret, gitu ya, videografer, video klipnya, programnya atau permainan dan sebagainya itu 50 tahun. Seperti itu. Contoh lain misalkan fotografi, objeknya selain manusia ataupun objek foto manusia itu sendiri seperti itu. Misalkan aja OS soundtrack gitu ya, ataupun ini foto misalkan puasan kapal api ataupun future wife gitu ya dan lain sebagainya. Dan di sini apakah Anda bisa memproteksi? Bisa. Anda bisa melarang orang untuk melakukan pengumuman, pendistribusian atau melakukan komersialisasi gitu loh. Yang dibuat guna kepentingan komersial ataupun reklame gitu, tanpa persetujuan tertulis. Jadi misalkan Anda mau main musik, Anda punya lagu, mau dimainin orang, Anda berhak untuk melarang, jangan mainkan musik saya, kalau Anda mau. Kalau misalkan Anda mau mainkan musik saya, ada perjanjian tertulis, berapa royalti jelas, bisa saja seperti itu. Ataupun misalkan foto gitu, saya mau pakai Anda sebagai model gitu ya, model foto untuk produk apa gitu. Ketika
ya bisa diizinkan, ya boleh. Tapi kalau misalnya tidak, Anda punya hak untuk menolak ataupun melarang seperti itu. Nah, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengambilan berita intelektual baik seluruhnya maupun sebagian lembaga penyiaran dengan ketentuan sumber ataupun tidak disebutkan secara lengkap. Kemudian pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial. Jadi selama itu tidak bersifat komersial, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Tapi kalau sudah masuk ke komersial tadi ya, saya katakan ada moral rights and then economic rights. Gitu. Ketika sudah masuk ke dalam dua aspek itu bisa masuk ke jalur hukum karena berkaitan dengan kita tahu ya kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan itu sendiri dan pengurangan kemiskinan atau menurunkan poverty gitu sebenarnya. Itu ada di pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Contoh lain Creative Commons gitu ya, CC-BY-SA, ringkasan dan sebagainya ini juga boleh menyalin, berbagi, atribusi, berbagi serupa dan lain sebagainya. Hak ekonomi misalkan aja tadi Anda membuat Anda dikontrak gitu ya, misalkan dia masuk ke label gitu ya, kemudian Anda buat lagu atau buat musik yang kemudian bisa dijual putus atau sold flat gitu ya. Ketika berbicara sold flat, akibatnya apa? Seluruh hak ekonomi itu dari pencipta itu masuk ke pemegang hak cipta. Setelah jangka waktu 25 tahun dapat beralih ke pencipta lagi. Seperti itu. Ini contohnya. Perlindungan hak terkaitnya, misalkan pelaku pertunjukan mempunyai hak ekonomi. Yang dimaksud pada ayat 1 meliputi hak pelaksanaan sendiri, memberikan izin ataupun melarang tadi ya, melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran, pertunjukan ataupun pengomunikasian. Kemudian misalkan aja di lembaga penyiaran gitu ya, itu bisa saja meminta baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk pertunjukan ataupun bentuk apapun. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan ini untuk melindungi para pelaku musik atau pelaku dalam industri musik, baik itu industri musik konvensional ataupun industri musik digital. Bagi hari ini itu benar-benar terasa ya, industri musik digital itu benar-benar sedang naik daunnya gitu, dalam tanda kutip ya, bukan naik daun orang naik daun gitu, tapi benar-benar sedang pada puncak-puncaknya. Jadi banyak orang pengen jadi pengcover lagu orang ataupun menciptakan karya sendiri dan masuk ke YouTube misalkan dapat AdSense, dan ya bicara AdSense pun sangat bervariatif gitu ya, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai miliaran seperti itu. Jadi ya agar proporsinya jelas, ketika Anda misalkan saya posisikan saya sebagai Adele, When We Were Young, itu sudah ditonton 1,5 miliar orang lebih gitu ya, bisa cek di YouTube-nya Adele. Dan banyak pasti orang akan melakukan covering gitu ya, pengen ya setidaknya memiliki AdSense banyak Adele, tapi tidak akan mungkin terjadi mungkin gitu ya. Bisa jadi ada juga yang lagunya sama nih When We Were Young nih, tapi yang Adele 500 sekian ya 1,5 miliar manusia gitu ya, mungkin ini mendekati lah 300 juta manusia ataupun yang lainnya gitu. Ya apa ya, ketika misalkan Adele udah main gitu, orang itu main, setidaknya kan Adele kan punya hak ya untuk mendapatkan hal itu, let's say lah royalty gitu ya, 50% dan sebagainya seperti itu. Jadi memang habis seperti itu. So itu kurang lebih dari saya materinya, dan misalkan jika ada pertanyaan ataupun kita bisa buka forum diskusi, bisa let's ask question anything about this below di YouTube gitu ya. Dan ini sumbernya, jadi memang saya mengambil langsung dari TGIP dan dari Damar Sasongko. Ada juga dari pengalaman empiris saya yang tadi sudah saya sebutkan banyak. Jadi terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.